Ono apa sebenarnya? Dari kebijakan ya Bu ya. Apakah itu penting nggak sih? Perlu Dalam nggak? dalam terminologi Mandala Giri tetap bisa dipakai ngonten. Berbicara soal wisuda, akhir-akhir ini sangat viral sekali. Pro kontra dari masyarakat banyak menuai cibiran. Apalagi mereka kalangan pelajar yang sudah menanti-nantikan untuk bisa melakukan pelepasan bersama kawan-kawan dengan menggunakan toga. Lantas, bagaimanakah urgensitas ini? Bagaimana mereka yang tidak punya uang? Bagaimana mereka yang punya? Ini tentu menjadi garis tersendiri ya. Dan tentunya ini juga menjadi sorotan kalangan pejabat khususnya anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga turut menyoroti urgensitas ini. Apakah seberapa urgen untuk dilakukan ini khususnya di Jawa Timur. Dan di program Jawa Pos Podcast khusus bersama DPRD Provinsi Jawa Timur ini kami telah mengundang narasumber hebat kami yang selalu menyoroti soal pendidikan di Jawa Timur. Halo Ibu Sri Untari. Halo Mbak Fani, cantik. Selalu tersenyum, kerudungnya merah ya Bu ya, merona sesuai dengan partai. Bu, ini kalau kita membahas soal wisuda, pro kontra pemberlakuan wisuda bagi kalangan pelajar. Ini kemarin Bu Untari sempat begitu semangat. Ngapain sih kayak gitu? Seharusnya kan wisuda itu harusnya sesuai nih tingkatannya. Nah, apa sih yang membuat Bu Untari kesannya tidak setuju ya? Oke. Yang pertama, situasi dan kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Itu bisa saya baca, satu saya melihat pasar tradisional yang sepi, saat Ramadan aja sepi. Yang kedua, saya masih sedang memimpin sebuah koperasi besar dengan aset ratusan miliar yang kondisinya hari ini omset kami hari raya pun tidak bergerak seperti biasanya, melebihi pernah sampai 200%. Jadi targetnya 100%, ini sampai 200%. Nah, kemudian day to day-nya kita melihat juga bahwa anggota kami itu pinjam, itu sudah ngurangi volumenya. Yang tadinya udah pinjam 50 juta, tinggal pinjam 25 juta. Yang tadinya udah 20, tinggal 15. Yang 10, karek 2 juta, Mbak. Saya kejar ke petugas lapangan kami. Ono apa sebenarnya? Ibu, kondisi jualannya tidak sedang baik. Kalau tadinya jualan nasi pecel tuh laku 100 piring, hari ini 40 piring udah bagus. Berarti kalau satu piring ini keuntungannya 2.500, kalau bisa 100 piring kemarin bisa dapat sekitar 250.000. Iya Bu, sekarang berarti tinggal 100.000 Bu. Nah, ini kan mengganggu cash flow keluarga. Nah, cash flow keluarga ini tentu yang dipentingkan adalah satu, sembako buat makan minum di rumah. Dua, SPP, transportasi anak-anak sekolah. Yang ketiga tentu mungkin cicilan dan sebagainya. Ini menjadi terganggu, karena terganggu mereka mengurangi. Inilah kondisi dan keadaan ekonomi. Makro kita, saya mendengarkan penjelasan Ibu Sri Mulyani, ekonomi kita 4,3, pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau Jawa Timur lebih tinggi 4,7. Itu artinya indikatornya bahwa kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak bagus. Kalau sedang tidak bagus berarti harus ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu dikeluarkan. Apa itu? Yang tidak urgent. Salah satunya wisuda. Wisuda. Dalam terminologi kuno, wisuda itu dilakukan untuk kepentingan memberikan sebuah pelepasan pada seseorang yang sudah sarjana. Ini belum ada kampus ya. Dalam terminologi Mandala Giri. Saya ini kebetulan S1 saya jurusan sejarah. Jadi saya memahami itu. Maka itu baru diperlukan pada saat mereka sudah menyelesaikan semua tataran sampai tataran paling tinggi, diwisuda lah jadi sarjana. Sarjono kalau. Berarti yang salah yang melakukan kebijakan penerapan wisuda setiap kali momentum kenaikan atau perpindahan dari tingkatan ya Bu? Menurut saya ini kelatahan. Latah ya Bu ya, Kenapa latah? Ya sudahlah, kalau S1 patut diwisuda.
dia tidak harus menyelesaikan S2 atau S3, dia jeda untuk bisa bekerja. SMK kalau dia memang bekerja, ini kan juga tidak harus. Ini diperuntukkan bagi mereka-mereka yang mau bekerja. Terus sekarang kalau PAUD, TK, SMP, SMA, di wisuda, pakai toga, pakai berdandan, itu semuanya biaya, Mbak. 1, biaya make up diri pribadi. 2, biaya nyewa pakaian. 3, urunan di sekolah untuk menyelenggarakan itu karena bukan sesuatu yang sifatnya daily. Maka perlu dekor, perlu kue, perlu makanan, perlu fotografer, perlu video dan sebagainya. Itu berbuntut pada biaya. Maka dalam situasi ekonomi seperti ini, ayo semuanya ngerem. Ngerem untuk apa? Hal-hal pokok saja yang sifatnya itu betul-betul untuk kepentingan anak-anak ini ke depan. Misalkan kalau SD ya SMP. Seragam kan sudah nggak boleh untuk ditarik di sekolah. Maka beli seragam. Nah, seragam sekolah ini kalau dia membeli kan juga butuh uang. Sepatu sekolah, seragam sekolah, buku-buku. Tidak ada yang gratis kan itu. Iya, maka saya sungguh-sungguh sangat menekankan pada semua komite sekolah dan sekolah. Tolong ya teman-teman komite sekolah, aku ya tahu tadi komite sekolah rek di SMA Nala. Maka bagaimana anakku nggak sempat wisuda, Mbak, nggak sempat pelepasan karena udah diterima di PMK Migas Cepu. Jadi nggak soal, nggak wisuda. Artinya bahwa kita ini bisalah mengurangi pengeluaran yang tidak perlu untuk kepentingan yang perlu. Nyicil utang itu perlu, mame arek-arek itu perlu, transportasi arek-arek itu perlu. Urgent banget ini. Makannya anak-anak untuk gizi mereka tiap hari. Maka disitulah kita dibutuhkan untuk wisdom. Sekolah. Tadi saya sempat menggarisbawahi. Saya sangat secara pribadi ya Bu ya, sangat setuju ketika nggak perlulah wisuda di tingkatan PAUD, TK, itu memang sedikit. SMP. Kalau di tingkatan paling kecil kan anak-anak nggak ngerti ya Bu ya, nggak ngerti. Nah ini kalau di tingkatan SMP, SMA, ini mereka sudah remaja dan sudah ego, gengsi, apalagi Gen Z, ya kan? Kalau banyak netizen atau dari pihak sekolah sendiri yang sengaja menerapkan wisuda itu sebagai bentuk apresiasi mereka yang mungkin saja ya syukur-syukur mereka bisa mengalami atau menikmati momen wisuda, takutnya tidak bisa melanjutkan ke jenjang S1. Dengan alasan itu, tetapkah tidak perlu dilakukan wisuda? Kalau saya kan pernah jadi kepala sekolah SMP. Saya nggak pernah wisuda anak-anak. Tahun-tahun itu belum latah orang. Iya, ini orang Indonesia itu ada karakter dasarnya latah. FOMO. Bahasa sekarang FOMO ya Bu ya, FOMO. Bahasa zaman dulu latah. Apa yang sekiranya orang senang ikut. Tapi tidak memahami faktor dasarnya seperti apa. Kan kita ini hidup dengan perencanaan seperti ini, orang tua itu kan merencanakan. Lek anaknya telu, kita SMA, SMP, SD, kabeh wisuda. Bisa ngeblak semaput orang tua itu. Nah, belum mikir biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran. Sekarang online lah pendaftaran. Tapi pasti beli seragam. Kebutuhan ya. Timbang tinggi wisuda kan mending buat beli seragam. Jadi tidak keluar 2 kali. Bu, kalau ngomong soal kebijakan nih Bu ya, ini kan kita juga harus bertentangan dengan pelaku sendiri, dalam hal ini adalah para pelajar. Kalau Bu Untari lihat yang kemarin viral, Gubernur Jabar, bagaimana saya melihat itu adalah debat terbuka ya, dengan langsung pelakunya, dalam hal ini adalah pelajar, kalau bahasa halusnya kita adalah mereka yang akan melakukan wisuda. Menurut saya itu sebuah bentuk kekecewaan. Nah ini otomatis pejabat yang kecewa. Iya, karena dengan aturan yang diterapkan di sana, yang mereka, menurut saya si Cinta ini mewakili lah mereka yang setuju, sudah menyiapkan, mau wisuda nih ya, ternyata kena aturan baru, ternyata nggak bisa deh, gagal semua. Nah kita kan juga harus dihadapkan dengan itu Bu. Cerdas-cerdasnya pemerintah dalam memberikan edukasi, sosialisasi bagaimana emosional mereka untuk bisa memberikan pemahaman seperti yang Bu Untari tadi sebutkan. Ada loh urgent yang lebih urgent daripada wisuda. Apalagi disebutkan secara langsung, ada biaya. Pasti. Ada biaya. Itu tadi tak bilang, kamera, kue,
dekor, terop, ini berbiaya. Mana ada yang gratis, Nah, ya kan? buntut dari itu ada lagi, Bu Untari mungkin tahu. Banyak nih komentar-komentar netizen yang hampir lebih setuju tetap diberlakukan. Lagi-lagi latah mungkin. Jadi Nah, gini, ini kan perlu pola untuk bagaimana melakukan pendekatan untuk agar mereka lebih ngerti. menurut saya yang pertama, berikan pemahaman pada anak-anak. Kalian masih perlu sekolah lanjut, ya. Lanjutnya kemana? Kalau SMA itu pasti pengennya sekolah lanjut. Gak ada SMA mau kerja, jarang. Kalau mereka mau kerja, pilihnya SMK, gitu kan? SMA itu disiapkan untuk mereka-mereka yang mau lanjut pendidikan tinggi. Ini perlu biaya, perlu biaya. Tidak ada yang gratis, kecuali yang namanya sekolah gratis. Tapi kuliah gratis juga nggak ada. Adanya bidik misi dulu. Itu pun dengan syarat-syarat yang ketat. Tapi secara umum kan tidak bisa diterima secara gratis. Nah, maka dibutuhkan satu pemahaman pada anak. Yang kedua, wisdom dari para wali murid. Yang ketiga, kalau memungkinkan seandainya ngotot, coba yang kaya menggotong yang miskin deh. Mau nggak? Saya dulu, waktu anak saya SD, jadi komite bagian ini kelasku, kelas 4, kelas 3 lah ya. Aku mensubsidi mereka-mereka yang miskin. Ketika kita mau outing, ada anak berapa belum bayar? Ada 10, Bu Untari, kenapa nggak bayar? Karena nggak punya uang. Oke, aku 5. Saya bilang begitu. Sing 5, ayo jalan urunan lian. Kalau seperti ini mau orang tuanya, bagus itu. Bagus itu. Artinya ada gotong royong. Maukah seperti itu? Mulai membiayai bunganya, urunannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Atau kalau mau, jangan semuanya. Ya sing gelem-gelem tok, kan nggak adil lagi sekolahnya. Kan nggak bagus. Maka kalau bisa ya nggak usah. Karena menurut saya memang nggak penting itu. Sing penting tuh rapotmu api, anak-anakku sayang. Rapotmu api, kamu punya keterampilan, punya sikap, punya kompetensi, bisa lanjut ke kuliah. Itu keren. Daripada tiba-tiba wisuda, habis itu habis banyak. Memang butuhnya konten kan sekarang. Kan bisa diganti konten yang lain. Bersama teman-temannya ngonten, misalkan bikin belajar bahasa Inggris bareng, bahasa Jepang bareng, bahasa-bahasa Eropa bareng. Ini kan dipakai konsumsi-konsumsi untuk nanti kalau mau sekolah ke luar negeri kan juga harus perlu berbahasa negara mereka gitu kan. Nah, anak-anak yang punya ini subsidi nang ini sih nggak punya. Kalau dipaksakan harus tetap ada. Kalau saya lebih tetap memilih untuk tidak perlu. Oke, Bu, ini lagi-lagi dari kebijakan ya, Bu ya. Apakah itu penting nggak sih? Perlu Dalam nggak? kurikulum tidak ada loh. Ingat ya. Ingat para Bapak Ibu guru, komite sekolah dan anak-anakku sekalian, tidak ada di dalam kurikulum urusan wisuda. Jadi dengan situasi kondisi ekonomi seperti ini, sebaiknya mari kita bijak. Mari kita bijak daripada duitnya dipakai buat dandan, ya mending kasihkan sama yang nggak punya. Dengan buat beli beras. Dengan kayak fenomena seperti ini, Bu, perlu nggak sih, Bu, diberlakukan kebijakan gitu, Bu? Kebijakan seperti apa? Untuk Dinas Pendidikan sudah membuat edaran itu. Lalu saya kemudian sudah menyampaikan itu. Itu artinya kan antara legislatif dan eksekutif sudah sama. Mosok sih sekolah-sekolah ini kan menyenangkan siapa sih sebenarnya? Menyenangkan anak-anak. Anak-anak kalau sejak awal dikondisikan tidak ada wisuda, selesai kok anak-anak. Nggak perlu mereka bingung. Sebenarnya anak-anak itu nurut sama gurunya, sama komitenya aja. Wong aku tahu tadi komite, tahu tadi guru, tahu tadi kepala sekolah. Tergantung orang tua yang tua-tuanya ini ya, Bu ya, nantinya. Tergantung kita sendiri ini. Kalau mau konten yang lain aja lah. Rapotnya jadi konten. Rapot bagus, ijazah bagus, di konten pasti keren lah. Daripada cuman kapan sih kita mau dandan? Sawaya-waya ono manten, ono terima tamu. Kan bisa Mas ya. Oke, Bu, ini kalau misalkan saya sedikit flashback ya, Bu ya. Saya juga pernah jadi pelajar kala itu ya. Memang sepertinya kalau tidak salah, saya mengingat prosesi wisuda ini happening itu saat ada larangan konvoy. Benar ya, Bu ya? Ya, tadinya mungkin dari peralihan
ini juga karena banyak netizen yang mungkin kalau di era 90-an dulu enak nih, balik aja yang dulu seperti dulu. Jadi perang netizen nih Bu, di sosmed itu perang netizen. Nah, kalau yang di Gen Z, Gen milenial ini kan pengennya wisuda. Ah, ada cibiran konvoy nggak boleh, wisuda nggak boleh. Tapi dulu kalau secara saya pribadi pernah dilakukan wisuda itu bukan wisuda bahasanya, formalitas kayak cuma tanpa toga, ya perpisahan pengambilan rapot, ijazah terakhir, udah itu aja pakai kebaya tradisional kayak gitu udah tanpa harus yang mengeluarkan biaya ini. Nah, ini ada dampak memang dampak dari larangan konvoy, peralihan atau gimana nih, Bu? Sesungguhnya konvoy pun gunanya untuk apa juga sih? Justru mencelakai banyak. Konvoy nggak ada gunanya, coret-coret baju juga nggak ada gunanya. Itu culture-culture yang dibangun oleh situasi entertainment ya. Maka kalau menurut saya ini kan sekolah, dunia formal. Di kurikulum ada apa enggak? Nggak ada Nggak ada di sih, kurikulum, nggak nggak usah. ada. Begitu kan. Ekskul ada di kurikulum. Lalu lebih baik tampilkan acara pelepasan siswa. Namanya bukan wisuda. Pelepasan siswa. Nggak perlu pakai baju-baju yang... Pakai baju seragam aja. Toh kamu tiap hari juga pakai seragam. Dilepas ini seragamnya. Dilepas artinya salah satu lah mungkin ya. Entah topinya atau apanya. Dilepas, dikembalikan kepada orang tua. Gurunya yang lepas, dikembalikan ke orang tua. Sebagai simbol, iki lho anakmu wis mari aku noto. Tak balik nomeneh yo nang sampean Bu, Pak. Itu di sekolahan aja, di lapangan sekolah, atau kemudian di kelas, di masing-masing kelas. Itu bisa dilakukan dengan murah. Tanpa banyak biaya ya Bu? Nggak perlu banyak biaya, karena pakai baju sekolah. Mungkin biayanya cuma makan minum aja deh. Cuma snack mungkin, karena nggak lama. Anak-anak berprestasi suruh pidato. Memberikan sebuah kesan bagaimana dengan sekolahnya. Bisa dilakukan di tiap-tiap kelas. Nggak perlu di lapangan misalkan. Di tiap-tiap kelas cukup dihias. Anak-anak sendiri suruh menghias. Pelepasan siswa SMA ini, kelas ini. Lah, nanti ketua kelasnya, sekretaris kelasnya, atau siapa yang punya bakat bernyanyi menarik, di situ ditampilkan. Benar. Sederhana, berkesan, tetap bisa dipakai ngonten. Nah, tapi dengan itu tadi pelepasan ya Bu ya, pelepasan. Bukan wisuda. Oke. Karena belum tuntas loh nih ilmunya. Belum tuntas dia ilmunya. Oke. Ya. Berarti kalau misalkan ada sekolah nih, ada sekolah yang justru beralibi, mungkin beralibi, wisuda ini kita menghormati teman-teman yang mungkin tidak bisa melanjutkan ke S1-nya nanti, jenjang berikutnya. Alibi seperti itu nggak boleh nih ya, nggak boleh nih. Kembali. Karena nanti terpancing nih Bu, pelajarnya terpancing Bu. Kembali lagi, itu nggak ada dalam kurikulum satu itu. Dan tidak ada tugas bagi sekolah untuk melakukan wisuda. Berarti sekolahnya yang perlu ditertibkan? Ya pasti, nanti kita tertibkan. Kita kasih tahu kepala sekolah. Kemarin kami waktu rapat kerja dengan Dinas Pendidikan untuk SPMB, Sistem Pendidikan Murid Baru, kemudian ada kepala UPT cabangnya, saya titipkan. Ibu, Bapak, para kepala UPT, tolong tertibkan sekolahnya masing-masing. Gak perlu wisuda. Ada sanksi nggak Bu, kalau misalkan ketahuan? Rupanya ini nggak ada sanksi. Sanksinya itu cuma kayak sanksi moral aja. Sanksi moral, oke. Nah, kalau menurut saya ya, perlulah ditingkatkan lah kepala sekolahnya, dikurangi nilainya kan bisa. Oke. Kalau melanggar. Perlu juga kebijakan sampai tingkat bawah ya. Kalau kita bicara misal saja Surabaya. Kalau kita kan SMA. Oke. Kalau SMP dan SD itu urusannya kabupaten kota ya Bu kami ya. tidak bisa ikut mengatur. Yang kami atur adalah SMA SMK. Tapi seyogianya dengan situasi dan kondisi semacam ini, aware lah. Yang kaya, yang jumlahnya nggak banyak ini, aware lah pada yang miskin. Data sekarang Mbak, terjadi yang namanya kelas menengah itu turun sudah 10%. Ini data loh. Ya, masyarakat. Maksudnya yang ekonomi kelas menengah. Ini turun sudah, ini sekarang sudah menuju 12%. Kenapa? Banyaknya PHK. Sehingga terjadi konsolidasi ekonomi kembali. Yang tadinya mereka sudah mapan. Begitu di PHK tabungannya belum bagus, belum dapat pekerjaan lagi. Berkurang. Kan menghabiskan tabungan akhirnya berkurang. Ini data kan saya juga di Komisi E ya. Yang bidang ketenaga kerjaan.
Sebentar lagi Panasonic PHK 8.000 orang. Siapa yang bekerja di mereka? Bisa juga ada yang orang Jawa Timur. Tidak hanya orang Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Pulau Jawa atau Sumatera, Indonesia. Mungkin ada juga yang dari Jawa Timur. Saya masih mau tanya nih pada Kepala Dinas Ketenagakerjaan di Panasonic ini. Yang saya baru dapat info tadi malam. Panasonic setelah Sritek, Panasonic perusahaan elektronik mau juga PHK tenaga kerja. Ini satu problem yang sangat. Nanti pasti itu kan Panasonic, papaku kan enggak. Ya disimpan lah nak, ya. Disimpan, ditabung. Itu Bu, pentingnya mengedukasi anak-anak kita. Edukasi anak-anak untuk belajar, hemat, dengan menabung. Dan yang paling harus dilakukan, peduli pada yang tidak mampu. Benar sekali. Karena sepertinya sedikit bayangkan. sulit ya Bu ya kalau untuk memberikan edukasi Nggak moral seperti sulit, nggak sulit. Kalau gurunya, kepala sekolahnya terbiasa peduli, anak-anak nanti akan peduli. Ini energi, Mbak, hukum energi. Energi itu menular. Energi baik menular kepada semuanya. Energi buruk juga menular ke kita. Ciptakan suasana pembangunan komunikasi yang sangat sinergis melalui bentuk energi-energi yang positif. Itu bisa membuat anak-anak kita ngerti. Aku yo duwe anak, Mbak. Oh ya. Podo ya anakku. Yo gak ngono iku. Artinya karena diberitahu. Anakku ini semuanya ini. Ya tahu TK sampai sekarang udah S2 selesai. Siap. Bu, kita kembali ke topik soal pro kontra wisuda ini ya Bu ya. Tadi balik lagi kita mencontohkan kalau lingkup Jawa Timur tadi ditegaskan oleh Bu Utari bahwa Dinas Pendidikan juga sudah bikin edaran. Iya benar, sudah memberikan surat edaran seperti domainnya. Jadi tanggung jawab adalah hanya di tingkatan SMA dan SMK. Selebihnya itu berada di tanggung jawab kabupaten kota. Nah, sedikit agak menyimpang sedikit ya Bu ya. Kita mencontohkan Surabaya nih Bu. Mungkin bisa jadi pioner ya di Jawa Timur sendiri, karena di Surabaya itu baru saja setelah kejadian viral itu ternyata terungkap bahwa Surabaya sudah memberlakukan kebijakan larangan wisuda dan juga rekreasi pelepasan. Perlu nggak sih Bu ini menjadi contoh untuk daerah-daerah lain yang mungkin tidak kita ketahui bahwa ternyata ada yang masih melakukan prosesi itu? Perlu, sangat penting menurut saya. Teman-teman semua, kembali lagi basically-nya itu satu, tidak ada kurikulum. 2, urgensitasnya apa. 3, situasi ekonomi yang kurang baik. Ini artinya Pak Eri itu aware, peduli pada siapa? Pada mereka-mereka yang tidak memiliki keuangan cukup untuk melakukan aktivitas itu. Maka ketika ekonomi sempit, Mbak, kita kemudian kan harus nata keuangan ini. Mana yang didahulukan? Pilih mana? Makan bersama dan SPP-nya anak-anak. Pilih mana? SPP kan? Kecuali lebih. Bisa bayar SPP duluan lalu makan. Tapi kalau uangnya hanya cukup untuk bayar SPP, ya makan bersamanya bisa ditunda. Kan bisa bikin makan bersama di rumah. Di meja makan, dibikinkan masakan oleh ibunya sendiri, belanja sendiri, makan bersama di rumah, tidak perlu ke restoran. Restoran itu kan kita tahu ada pajak, ada membayar karyawan dan sebagainya. Saat kita punya uang lebih, silahkan ke restoran. Karena itu urusan rasa, urusan lidah, ya kan? Urusan taste. Nah, urusan taste itu kalau di rumah nggak ada yang bisa masak bagus, kita pergi ke restoran. Outing atau tugas-tugas keluar. Sekarang lihat urgensinya outing untuk apa dulu juga. Kalau untuk memperkaya wawasan bagi anak-anak memahami yang namanya pertanian, Surabaya patut pergi mana? Bisa ke Banyuwangi, bisa ke Lumajang, bisa ke Kediri, bisa ke Ngawi, bisa ke Blitar, bisa Malang yang jumlah sawahnya masih banyak. Contoh itu, kalau mau belajar, kalau Surabaya ini belajar tentang pertanian. Kalau belajar tentang laut, Surabaya udah punya kok. Ada pelabuhan Tanjung Perak. Jadi nggak perlu ke Semarang, karena udah punya pelabuhan sendiri. Kan tingkatnya anak-anak mungkin hanya mengenal pelabuhan. Outing apa lagi? Misalkan hutan, oke lah Surabaya nggak punya hutan. Tapi kalau hutan mangrove mereka mana? Hutan mangrove banyak. Hutannya besar lagi mana? Ya hutan kita yang
masih agak banyak ya di Kabupaten Malang, Mm-mm. di Magetan itu ada hutan. Jadi semua bisa sangat tergantung pada vision yang dimiliki guru-gurunya dan juga bagaimana mereka meramu ini. Pendidikan yang bagus, kemudian hemat, tidak terlalu boros, dan kemudian anak-anak memiliki hasil yang bagus. Jadi memang kuncinya adalah ada di sekolah itu masing-masing. Yes, guru dan komite sekolah, kepala sekolah, guru dan komite kompak untuk fokus mendidik anak-anak, menghasilkan generasi yang cerdas, cerdas pikirannya, cerdas akal budinya. Lalu kemudian cerdas membelanjakan juga. Ini tolong dididik ini nanti pasti akan beda. Saya kan juga ngalami di masa saya sekolah dulu. Ada teman-teman saya yang kaya, suka pesta-pesta. Tapi sekarang nggak jadi orang. Saya yang anaknya orang biasa, naik Benar-benar. sepeda, kos sekolahnya. Tapi itu memang saat ini dengan kondisi saat ini ya Bu ya, menghadapi para remaja ini kita harus juga memberikan edukasi ya Bu ya. Benar-benar harus sentuhan secara emosional. Bicaralah dengan hati, rangkullah anak-anak, jangan dimarahi, ajaan lungguh, ya, tidak ngomong sayang anakku nak, nanti daripada uangnya dipakai untuk yang tidak tepat, pakai yang tepat ya. Itu apa? Nanti kuliah kan, kamu perlu buku-buku, kamu perlu yang namanya laptop, kamu perlu laptop kan? Enggak mau kuliah Bu. Jawabnya Kerja silahkan untuk kos. bisa juga nih Bu ya, kita juga mengingatkan gini, aduh adik-adik ini ya, kan kita juga sekarang lagi mengejar untuk bisa masuk sekolah dengan bantuan pemerintah. Janganlah terlalu gampang latah katanya Bu Untari, yang justru merepotkan orang tua. Merepotkan orang tua. Oke. Lalu nanti kalau terjadi orang tua sedih. Saya ini begitu postingan saya itu banyak. Ibu saya setuju, itu orang tua loh. Yang di Instagram saya, kemudian masuk ke WA saya. Saya kan posting SMA berapa itu, yang dilepas di sekolahan pakai seragam makan bakso. Betul. Keren, sederhana tapi penuh makna. Tapi lagi-lagi itu Bu, sekolah juga harus diberikan teguran atau benar semua. Ya. Karena kalau misalkan sekolah itu sendiri tidak ada nih, sudah menerapkan tidak ada prosesi wisuda, ya udah kita harus mengikuti. Jadi sejak awal itu harus ditekankan. Karena ketika kita mengatakan nanti kelas 3 ada wisuda, itu udah brainwash loh. Oke. Itu secara tidak langsung brainwash. Brainwash apa? Aku nanti pakai baju apa ya? Biayanya berapa ya? Aku pakai foto apa ya? Di mana? Kan gitu. Walaupun masih baru mau masuk. Jadi kelas 2, naik kelas 3, dikasih pengumuman. Nanti ada wisuda ya anak-anak. Biayanya nanti kita hitung dulu berapa. Tergantung komite sekolah juga. Oke. Jadi ini harus ada awareness dari semua pihak. Satu, pihak Dinas Pendidikan, kalau kami Dinas Pendidikan Provinsi. 2, kepala sekolah dan guru-guru. 3, komite sekolah. Untuk bersama-sama bareng, satu visi, membawa anak-anak menjadi anak yang cerdas, cerdas fisiknya, cerdas akal budinya, dan sikapnya. Oke, terakhir Bu, mungkin ada usulan dan edukasi buat adik-adik kita yang mungkin masih berstatus pelajar dan juga sobat-sobat JP Pods untuk mengerti makna sebenarnya wisuda ini tidak penting, tapi bagaimana cara sekolah ini bisa mengemas agar memberikan kesan yang mungkin wow, seperti yang Bu Untari tadi sharing, sederhana tapi penuh makna. Ada nggak usulan Bu bagi sekolah-sekolah di Jawa Timur? Ya, kalau menurut saya kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan di depan. Yang pertama, carilah esensinya dulu. Esensi sekolah SMA itu apa? Esensi sekolah SMK apa? Dari esensi itu berkembanglah ke pemikiran berikutnya. Apa pemikiran berikutnya? Oh, bagaimana membuat anak-anak memahami esensi. Caranya bagaimana? Diedukasi. Edukasinya apa? Apa harus satu mata kuliah? Oh, enggak perlu itu. Tetapi dari para ibu guru, bapak guru, wis yo rek yo, Jawa Timuran lho. Wis yo rek yo, wis sing anteng, sing tenang, sinau sing pinter. Ben-ben awake dhewe gak usah wisuda, ndak apa-apa. Tapi kalian berhasil mampu masuk ke perguruan tinggi negeri. Banyak, itu keren sekolah kita. Tercatat sebagai sekolah-sekolah yang memiliki lulusan-lulusan yang bagus. Lulusan yang bagus yang bagaimana? Yang mampu diterima di perguruan tinggi, di berbagai perguruan tinggi bagus
dengan volume yang besar. Jawa Timur masih termasuk itu kok. Kemarin laporannya Bu Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan, kami catat kita masih tertinggi juga untuk bisa diterima di berbagai perguruan tinggi. Itu prestasi. Prestasi banget Nah, yang perlu dikejar itu sebenarnya. Maka inilah, mari kita gunakan ini sebagai upaya kita untuk bisa membangkitkan anak-anak kita belajar dengan baik. Yang kedua, lakukan pendekatan dengan manusiawi. PUD, jangan melakukan pendekatan instrumennya. Instrumennya adalah instruktif, tapi jangan ngomong. Anak-anak segini sudah bisa diajak ngomong. Saya juga punya anak-anak seusia gitu yang sudah berlalu. Saya ajak ngomong. Lendo, saya ajak ngomong. Gini-gini. Oh ya sudah. Tadinya diskusi aktif. Oh ya wis, aku ngerti apa yang dimaksud mama. Ikhlas, ngerti, paham. Tidak berselingkuh pemikiran kita. Oh enggak, Ma. Udah aku ngerti. Nah, gitu. Oke. Akhirnya artinya anak itu diajak ngomong heart to heart. Coba pakai ancaman, nggak perlu sekarang. Nggak perlu diancam anak-anak. Tapi dijak ngomong sampai pada pengertian yang paham. Kalau dia sampai dijak ngerti, dia ngomong apa nggak ngerti, donganono. Diwiriti. Sebul nonang baduke arek-arek itu. Manjur itu, manjur. Alhamdulillah, saya sudah melakukan, anakku lulus kabeh. Nek bengi bisa dicontoh nih, ini bisa dicontoh ya, Bu. Sebulno nang baduke. Tak sapukan ke seluruh tubuhnya setelah saya wiritan. Malam dia tidur, saya salat tahajud, tak lakukan itu. Alhamdulillah, anakku nggak ganggu. Sama lo ya, pernah SD, pernah SMP, pernah SMA, pernah kuliah S1, dan bisa jadi ketua OSIS, bisa jadi di BEM, aktif semuanya. Jadi ketua DPM di Cepu. Anak-anakku kayak gitu, Mbak. Memang saya dorong untuk berorganisasi. Nah, anak-anak lebih bagus masuk organisasi kesiswaan. Nah, gimana supaya kalian bisa punya wawasan luas? Kalau punya wawasan luas, cerdas, sikapnya bagus, insya Allah dimanapun diterima. Amin. Nah, oke, di topik podcast bersama DPRD Provinsi Jawa Timur ini, mungkin yang perlu saya garis bawahi adalah pesan bagi Sobat JP Pods dan juga pemirsa, khususnya adik-adik yang masih berstatus pelajar nih. Ada hal penting. Kalian lulusan SMA itu masih ada jenjang lagi ya, Bu ya. Alangkah baiknya tidak perlulah terlalu latah, atau bahasa kekiniannya adalah FOMO, yang itu justru berdampak menyusahkan orang tua. Coba deh kita lihat orang tua kita bagaimana mereka jerih payah, susah-susah cari ekonomi, walaupun kita sekolahnya gratis ya, Bu ya, gratis, tapi ada kebutuhan, ada cita-cita dari orang tua itu untuk bisa menyekolahkan anak sampai setinggi mungkin. Aduh, tidak terasa ya, Bu, obrolan kita pada episode kali ini. Seandainya Asik. Kita bisa lebih banyak. Semoga next ada part selanjutnya bersama Bu Untari ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa saksikan di JP Pods episode selanjutnya. Jangan lupa tetap pantau channel Jawa Pos. Dipersembahkan oleh